Dunia perdagangan global berkembang pesat dari tahun ke tahun. Arus ekspor dan impor barang sebagian besar dilakukan melalui transportasi laut karena kapal laut dapat memuat barang dalam jumlah dan berat yang sangat besar dengan biaya yang efisien. Namun, lalu lintas kapal kargo asing yang hendak masuk, tambat, atau keluar dari pelabuhan di Indonesia perlu koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah. Karena hal tersebut menyangkut kedaulatan dan keamanan. Sebelumnya, proses tersebut dilakukan secara perizinan manual yang membutuhkan waktu lama, serta tenaga dan biaya yang besar. Kini, proses tersebut dapat dilakukan melalui internet, sehingga dapat lebih cepat dan efisien. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan kini memperkenalkan layanan INA Portnet. INA Portnet merupakan salah satu pilar dari kebijakan National Single Window (NSW). Selain TradeNet yang dimaksudkan untuk mendorong percepatan penanganan lalu lintas fisik barang ekspor-impor. Pengertian INA Portnet adalah suatu sistem di mana tersedianya suatu wadah atau portal untuk dioperasikan dan diintegrasikan untuk seluruh pola kegiatan, baik pelayanan dan perizinan, clearance dari seluruh instansi yang terkait, other government agency, dalam kegiatan pelayanan kapal, ship services, pelayanan barang, cargo service, dan pelayanan ke pelabuhan lainnya. Sehingga akan mampu meningkatkan kinerja penanganan atas kegiatan perdagangan dan lalu lintas barang, terutama mendorong percepatan proses port clearance. Dengan demikian, memungkinkan pengiriman dokumen melalui satu gateway portal yang dapat diakses dari lokasi atau entitas mereka yang terkoneksi dalam sistem INA Portnet ini. Maksud diterapkannya sistem INA Portnet adalah untuk mengintegrasikan sistem pelayanan kapal dan barang pada instansi-instansi terkait di pelabuhan secara elektronik. Maka, INA Portnet akan mempercepat pelayanan terhadap pengguna jasa. Tujuan penerapan INA Portnet menyangkut dua aspek, yakni melakukan percepatan atas penanganan lalu lintas barang ekspor-impor, khususnya kegiatan di pelabuhan, serta peningkatan efektivitas dan kinerja pelayanan. Aspek kedua adalah meminimalisasi waktu dan biaya yang diperlukan dalam seluruh kegiatan di pelabuhan, khususnya terkait dengan proses port clearance. Inilah user community INA Portnet. Penyelenggara INA Portnet adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Syah Bandar, Imigrasi, Balai Besar Karantina Pertanian, Karantina Hewan dan Tumbuhan, Stasiun Karantina Ikan, Bea dan Cukai, Kesehatan Pelabuhan, dan PT Persero Pelindo II Cabang Tanjung Priuk. Sistem dan prosedur atau SISPRO serta Service Level Agreement SLA INA Portnet untuk pelayanan kapal di Pelabuhan Tanjung Priuk adalah sebagai berikut. Registrasi perusahaan dan data kapal, tata cara pelayanan kapal masuk atau tambat, tata cara pelayanan kapal pindah atau shifting, tata cara pelayanan perpanjangan masa tambat, tata cara pelayanan kapal keluar, dan tata cara pelayanan pembatalan atau perubahan. Selain itu, SISPRO dan SLA INA Portnet juga mencakup pelayanan bongkar peti kemas impor dan pelayanan muat peti kemas ekspor. Pelayanan bongkar muat dari kegiatan perencanaan bongkar, pelaksanaan bongkar, penumpukan peti kemas, perencanaan delivery peti kemas, dan pelayanan delivery peti kemas. Sedangkan pelayanan muat peti kemas ekspor meliputi rencana receiving peti kemas, pelaksanaan receiving peti kemas, perencanaan muat peti kemas, dan pelaksanaan muat peti kemas. Registrasi perusahaan dan data kapal dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan diupload dalam database. Apabila ada perubahan, maka segala perubahan data tersebut juga harus dilaporkan oleh perusahaan angkutan laut nasional. Berikut prosedur pelayanan kapal masuk. Dalam waktu paling lama 14 hari kerja sebelum kapal tiba, perusahaan angkutan laut nasional
wajib mengajukan pemberitahuan keagenan kapal asing atau PKKA kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Seki Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut dalam waktu paling lama 2 kali 24 jam sebelum kapal tiba. Data PKKA yang telah disetujui oleh Dirjen Perhubungan Laut diupload ke sistem INA-Portnet oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut dalam waktu paling lama 1 kali 24 jam sebelum kapal tiba. Perusahaan Angkutan Laut Nasional menyampaikan rencana kedatangan sarana pengangkut RKSP atau pemberitahuan kedatangan kapal PKK ke in-house sistem Bea Cukai dan sistem INA-Portnet. Kemudian, Bea Cukai menyampaikan respon berupa nomor dan tanggal BC 10 ke INA-Portnet paling lama 1 jam sejak RKSP atau PKK diterima. Dalam waktu paling lama 12 jam sebelum kapal tiba, Perusahaan Angkutan Laut Nasional menyampaikan Port Single Administration Document atau PSAD, Data Bay Plan, dan manifest ke INA-Portnet. Kemudian, masing-masing instansi secara paralel sesuai tugas dan bidangnya berespon form PSAD dari Perusahaan Angkutan Laut Nasional melalui INA-Portnet maksimal 5 jam setelah PSAD diterima. Apabila melewati batas waktu tersebut tidak memberikan respon, maka dianggap instansi terkait telah menyetujui pengajuan PSAD tersebut. Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP menetapkan izin kesehatan berlayar. Balai Besar Karantina Pertanian menetapkan izin karantina hewan dan tumbuhan, penetapan izin karantina ikan oleh Stasiun Karantina Ikan, Imigrasi menetapkan izin imigrasi atau entry permit, dan apabila ada kapal yang bermuatan barang berbahaya, maka Syah Bandar mengeluarkan surat pengawasan bongkar muat barang berbahaya. Penetapan untuk lokasi tambat dan waktu pemanduan serta penundaan oleh PT Persero Pelindo II Cabang Tanjung Priuk paling lama 1 jam sejak perizinan diterbitkan oleh masing-masing instansi, serta data manifest telah diterima dari Perusahaan Angkutan Laut Nasional. Syah Bandar juga akan menerbitkan surat pengawasan olah gerak atau SPOG maksimal 1 jam sejak penetapan lokasi dan sudah mendapatkan clearance in. Selanjutnya, PT Persero Pelindo II Cabang Tanjung Priuk akan mengeluarkan surat perintah kerja atau SPK untuk pelaksanaan pemanduan, penundaan dan penambatan paling lama setengah jam setelah SPOG terbit. Bea Cukai menerbitkan BC 11 Inward Manifest paling lama 1 jam sebelum bongkar muat dilaksanakan. Berikut adalah prosedur pelayanan kapal pindah atau shifting. Dalam waktu paling lama 4 jam sebelum kapal bergerak, maka Perusahaan Angkutan Laut Nasional menyampaikan form PSAD ke INA-Portnet. Lalu Syah Bandar dan PT Persero Pelindo II Cabang Tanjung Priuk akan merespon form PSAD tersebut sesuai tugas dan bidangnya masing-masing sebagai berikut. Penetapan untuk lokasi pindah, waktu pemanduan dan penundaan oleh PT Persero Pelindo II Cabang Tanjung Priuk paling lama 1 jam sejak PSAD diterima. Lalu Syah Bandar paling lama 1 jam setelah penetapan lokasi akan menerbitkan SPOG, dan pada akhirnya PT Persero Pelindo II Cabang Tanjung Priuk akan mengeluarkan SPK pelaksanaan pemanduan, penundaan dan penambatan paling lama setengah jam setelah SPOG terbit. Tata cara pelaksanaan kapal pindah tersebut juga berlaku untuk kapal-kapal yang melakukan lego jangkar atau labuh di dalam daerah kerja pelabuhan atau DLKR. Berikut adalah prosedur pelayanan perpanjangan masa tambat. Dalam waktu maksimal 4 jam sebelum selesai masa tambat, Perusahaan Angkutan Laut Nasional menyampaikan form PSAD perpanjangan masa tambat ke INA-Portnet. Kemudian, maksimal 1 jam sejak PSAD perpanjangan diterima, PT Persero Pelindo II Cabang Tanjung Priuk akan menetapkan perpanjangan masa tambat. Berikut prosedur pelayanan kapal keluar. Dalam waktu maksimal 6 jam sebelum kapal keluar, Perusahaan Angkutan Laut Nasional menyampaikan form PSAD ke INA-Portnet. Kemudian, secara paralel, masing-masing instansi merespon form PSAD melalui INA-Portnet sebagai berikut. Kantor Kesehatan Pelabuhan, KKP,
menerbitkan surat izin kesehatan berlayar maksimal 1 jam sejak PSAD diterima. Imigrasi menerbitkan exit permit crew list 1 jam sejak PSAD diterima. Perusahaan angkutan laut nasional menyampaikan data outward manifest ke INA Portnet maksimal 1 jam sejak selesai kegiatan muat. Bea Cukai menerbitkan nomor BC11 Outward Manifest maksimal 1 jam sejak perusahaan angkutan laut mengupload Outward Manifest melalui INA Portnet. Penerbitan surat persetujuan berlayar atau SPB oleh Syah Bandar maksimal 1 jam setelah penerbitan nomor BC11. Penetapan waktu pemanduan kapal keluar oleh PT Persero Pelindo II Cabang Tanjung Priuk paling lama 1 jam sejak SPB diterbitkan. Penerbitan SPK pemanduan dan penundaan kapal keluar oleh PT Persero Pelindo II Cabang Tanjung Priuk maksimal setengah jam setelah diterbitkan penetapan waktu pemanduan. Berikut prosedur pelayanan pembatalan atau perubahan dalam waktu maksimal 2 jam sebelum waktu pelayanan yang telah ditetapkan. Perusahaan angkutan laut menyampaikan PSAD pembatalan atau perubahan ke INA Portnet. PT Persero Pelindo II Cabang Tanjung Priuk menetapkan permintaan atau perubahan waktu pelayanan paling lambat 1 jam sejak PSAD pembatalan atau perubahan diterima. Dengan hadirnya INA Portnet, diharapkan akan memperlancar proses ekspor-impor sehingga pada akhirnya akan mendukung perdagangan dan pembangunan secara nasional.